Assalamualaikum Pak Nurman. Waalaikumsalam Pak Julham. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat alhamdulillah. Begini Pak, sebelum Bapak melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Baik ya Pak, pada hari ini saya akan mengamati coaching saat melakukan coaching dengan coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada koci, dan juga saya akan mengamati bagaimana koci menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Baik ya Pak, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching kali ini? Pada kompetensi yang akan dikembangkan pada kegiatan coaching kali ini, yaitu pertama passion, atau dia mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang kedua, kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan pada observasi kali ini? Pada observasi kali ini yang ingin menjadi titik fokus adalah kompetensi mendengar, yaitu pada fokus mendengarkan aktif dan juga pertanyaan yang berbobot. Karena observasi merupakan timbal balik daripada si coaching dan si coachee. Terima kasih Pak. Pertanyaan yang terakhir, indikator ketercapaian yang mana yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching kali ini? Ya, indikator yang akan saya kembangkan pada coaching saya kali ini yaitu agar si coaching mendapatkan solusi atas permasalahan serta mampu memberikan langkah-langkah penyelesaian pada permasalahan yang ia hadapi. Baiklah Pak, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Silakan Bapak melakukan proses coaching segera. Siap. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Nurman. Waalaikumsalam Pak Julham. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat alhamdulillah. Begini Pak, sebelum Bapak melakukan coaching, saya akan mengajukan Pagi Ibu, dan salam sejahtera untuk kita. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Kabarnya Pak baik Pak. Ibu dengar-dengar ada yang ingin Ibu ungkapkan, mengingat waktu kita tidak cukup Bu, hanya bersekitar antara 15 hingga 20 menit untuk kita ngobrol dan berdiskusi. Kita langsung saja Bu ya kepada pertanyaannya, mengingat waktu kita tidak lama. Kira-kira apa sih yang ingin Ibu sampaikan? Terima kasih Pak atas waktu Bapak kepada saya. Untung saya bertemu dengan Bapak. Memang selama ini saya mau mengungkapkan, tapi mau sama siapa mau saya bilang, tapi kayaknya lebih senang saya memberikan ini keluhan saya sama Bapak. Ini Pak, masalah saya di sekolah, bahwa saya perhatikan anak-anak ini sekarang kurang dalam belajar ya di kelas. Kenapa saya bilang seperti itu? Itu karena di sekolah kami itu pada rata-rata sudah guru-guru tua Pak. Jadi dalam pembelajarannya sudah masih memakai metode lama lah. Jadi sehingga membosankan untuk anak-anak. Itu yang mau saya katakan. Yang kedua Bu, dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin mendapatkan di sekolah saya adanya perubahan daripada metode pengajaran daripada guru di sekolah. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu dapatkan?
perubahannya itu metodenya itu banyak Pak. Kalau bisa anak-anak itu bisa memakai dengan menerima pembelajaran dari guru itu berupa video atau membuat presentasi ya kan Kak ya, atau bisa menggunakan dengan tidak hanya ini di kalau di IT sekarang tidak hanya di Excel atau di Word Pak. Kalau bisa anak-anak ini seharusnya bisa dikembangkan dengan PowerPoint. Itu yang menginginkan dalam metode atau untuk pembelajaran ke depannya buat anak-anak. Kalau kita mengarah skala 1 sampai 10 Bu, di sekolah Ibu sekarang kira-kira berada di level berapa? Pada skala berapa? Kalau saat ini di sekolah saya Pak masih di level kira-kira level 5 atau 6 lah Pak. Kenapa saya bilang seperti itu? Di sekolah saya rata-rata Pak sudah guru tua Pak. Selanjutnya, kalau kira-kira keinginan Ibu untuk naik kepada level berapa yang Ibu inginkan? Bisa saya menginginkan ke level 7 Pak. Untuk 7 level. Iya Pak. Selanjutnya Bu, kira-kira untuk mencapai pada level 7 tersebut, apa usaha yang Ibu ingin lakukan? Saya akan melakukan usaha face to face antara guru dengan guru, supaya bagaimana nantinya bisa ada perubahan, bagaimana cara memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Kira-kira menurut Ibu, strategi yang nantinya ingin Ibu terapkan untuk pencapaian apa yang menjadi keinginan Ibu untuk membangun sekolah? Kalau strategi saya itu itulah Pak, tadi melakukan pembelajarannya apa yang membuat video atau presentasi sama anak-anak. Kemudian saya kan nanti melakukan kalau bisa antara guru-guru dan kepala sekolah mengadakan kolaborasi Pak, bagaimana supaya untuk memajukan sekolah tersebut. Ibu, selanjutnya ini merupakan pertanyaan apa ya terakhir untuk Ibu. Kira-kira kapan Ibu ingin menerapkan apa yang Ibu inginkan, usaha yang Ibu terapkan, waktunya kapan kira-kira yang akan Ibu laksanakan? Waktu yang akan saya lakukan kalau bisa Pak secepatnya, karena ini akan melakukan suatu perubahan di sekolah saya, bagaimana supaya dapat perubahan di sekolah dalam pemberian pembelajaran kepada anak. Tadi kita Bu panjang lebar, saya mengajukan pertanyaan dan menjawab. Kira-kira apa kesimpulan yang dapat Ibu dapatkan dari percakapan kita pada kesempatan ini? Setelah saya melakukan percakapan dengan Bapak, saya senang Pak, karena apa yang saya pikirkan, apa yang mau saya inginkan bisa, dan apa yang sudah tersimpan di hati saya bisa saya sampaikan kepada Bapak. Jadi mudah-mudahan dengan setelah bertemu Bapak ini, segala perubahan yang saya inginkan dengan metode yang dirubah di sekolah, supaya anak-anak itu senang atau tidak membosankan, bisa dengan tercapai. Terima kasih Bu. Mengingat waktu kita juga terbatas, kita akhirilah Bu pertemuan kita. Jika nanti masih ada unek-unek atau permasalahan yang mengganjal di hati Ibu, atau ada apapun yang ingin Ibu tanyakan, Ibu jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya akhiri, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Terima kasih Pak Nurman atas waktu yang sudah Bapak berikan kepada saya. Terima kasih Pak. Selamat pagi Ibu, dan salam sejahtera untuk kita. Selamat sejahtera. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Kabarnya Pak baik Pak. Ibu dengar-dengar ada yang ingin Ibu ungkapkan
Ingat waktu kita tidak cukup Bu. Assalamualaikum Pak Nurman. Waalaikumsalam Pak. Eh, Ilham. Tadi kan Bapak telah melakukan coaching dengan coaching. Saya sudah mengamati. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan pasca observasi. Pertanyaan pertama, apa yang sudah Bapak lakukan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Setelah pada saat saya observasi, saya tetap ingin mencapai indikator-indikator kecapaian yang telah sesuai dengan alur kita. Yang pertama, menanyakan tujuan, selanjutnya mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab coaching untuk menentukan permasalahan serta solusi penyelesaian daripada masalah yang ia katakan atau yang dia alami. Menurut saya sebagai observer pada saat tadi Bapak melakukan coaching, saya sudah mengamati bahwa Bapak sudah melakukan alur cerita dengan baik, dan juga Bapak sebagai coaching sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching, dan juga coaching juga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan. Itulah catatan observasi saya. Dan ini terakhir ya Pak ya, pertanyaan yang terakhir, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan setelah observasi kali ini? Setelah observasi kali ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan setelah coaching ini yaitu terfokus pada pemahaman lagi atas kompetensi yang sesuai dengan alur kita. Baiklah Pak, demikianlah pasca observasi ini. Semoga kedepannya kita menjadi lebih baik. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya akhiri juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Nurman. Waalaikumsalam Pak. Ilham. Tadi kan Bapak telah melakukan coaching dengan coaching. Saya sudah mengamati. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan pasca observasi. Pertanyaan pertama, apa yang sudah Bapak lakukan saat coaching? Selamat siang dan salam sejahtera untuk Bu Marbun. Selamat siang juga Pak Nurmansyah. Sebelum Ibu melakukan coaching, di sini saya sebagai pengamat ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu, dan kita akan juga mendiskusikan pada tahap yang pertama awal ini, yaitu tentang rubrik penilaian yang akan Ibu lakukan pada observasi hari ini. Hari ini saya akan mengamati kegiatan coach antara si kucing dan coach, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coach, yang juga bagaimana coach nantinya merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coaching. Dan jangan lupa dengan menerapkan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Ibu, kita lanjut saja kepada pertanyaan. Yang pertama, untuk pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Dari pertanyaan Bapak, yang akan saya amati adalah proses kreatifnya, yaitu present, mendengarkan aktif. Nah, yang pendengar aktif dari pertanyaan yang berbobot. Itu jawabannya. Kemudian lanjut kepada pertanyaan kedua, yaitu kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Ibu observasi? Yang akan saya Selamat siang dan salam sejahtera untuk Bu Marbun. selamat siang juga Pak Nurmansyah. Sebelum Ibu melakukan coaching, di sini saya sebagai pengamat
ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu, dan kita akan juga mendiskusikan pada tahap yang pertama awal ini, yaitu tentang rubrik penilaian yang akan Ibu lakukan pada observasi hari ini. Hari ini saya akan mengamati kegiatan coach antara si kucing dan coach, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coach, yang juga bagaimana coach nantinya merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coaching. Dan jangan lupa dengan menerapkan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Ibu, kita lanjut saja kepada pertanyaan. Yang pertama, untuk pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Dari pertanyaan Bapak, yang akan saya amati adalah proses kreatifnya, yaitu present, mendengarkan aktif. Nah, yang pendengar aktif dari pertanyaan yang berbobot. Itu jawabannya. Kemudian lanjut kepada pertanyaan kedua, yaitu kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Ibu observasi? Yang akan saya observasi nanti Pak, yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot tersebut Pak. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, indikator ketercapaian yang mana yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Indikatornya yaitu indikator pada coach saya, yaitu mendapatkan solusi atas permasalahan tersebut Pak, kemudian melakukan daripada langkah-langkah dari penyelesaian permasalahan tersebut. Terima kasih Ibu atas jawaban dari Ibu. Demikian proses pengamatan praobservasi kali ini. Silakan Ibu nanti melakukan observasi, semoga sukses. Saya akhiri Bu, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, selamat siang Pak. Selamat siang dan salam sejahtera untuk Bu Marbu. Selamat siang Pak Jo. Selamat siang Bu Marisi. Apa kabar Pak? Baik Bu. Pak, ini ada saya dengar-dengar bahwa Bapak ingin mengungkapkan atau menyampaikan permasalahan Bapak. Kira-kira apa ya Pak yang mau kita bicarakan hari ini Pak? Benar sekali Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu, sudah mau mendengarkan unek-unek saya. Jadi Bu, saya di sekolah saya ini mulai terjadi perubahan, khususnya pada tenaga pengajar ya Bu ya, Ibu. Jadi di sekolah saya ini karena masih banyak guru-guru senior, jadi guru-guru senior ini masih menggunakan pembelajaran yang konvensional, masih metode ceramah, sehingga pembelajaran itu tidak berbasis teknologi, sehingga belum terjadi perubahan di sekolah saya. Gitu ya Pak ya. Jadi kira-kira apa yang Bapak inginkan dapatkan nanti? Saya inginkan adanya terjadi perubahan, khususnya guru-guru di sekolah saya itu bisa memanfaatkan teknologi, menggunakan metode model pembelajaran yang bervariasi, sehingga murid-murid itu menjadi minat belajarnya itu sangat antusias dan aktif gitu di kelas. Kira-kira perubahan Bapak apa yang Bapak inginkan? Perubahannya tadi itu tuh guru-gurunya tadi
bisa memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran menggunakan model dan metode yang bervariasi. Oh gitu ya Pak. Di sekolah Bapak, kalau menurut Bapak, level berapa keadaan di sana Pak? Menurut keadaan di sekolah saya itu di level 5 Bu, karena itu tadi guru-gurunya tadi guru senior yang belum bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Level 5 ya Pak. Jadi untuk saat ini Bapak menginginkan di level berapa? Untuk saat ini saya ingin menginginkan sekolah saya itu di level 7 aja lah Bu. Menurut saya level 7 sudah cukup membuat saya juga berharap karena sebagai guru senior jadi butuh ekstra keras untuk melakukan perubahan di sekolah itu. Jadi level 7 sudah cukup untuk saya. Gitu ya Pak. Oke, di level 7. Jadi usaha apa nanti yang akan Bapak lakukan untuk mencapai dari perubahan level 5 tadi ke level 7? Usaha yang ingin saya lakukan Bu, pertama sekali itu saya mengajak rekan-rekan guru tadi yang belum bisa memanfaatkan teknologi yang masih menggunakan metode pembelajaran konvensional tadi secara face to face, secara bergantian. Saya berdiskusi, berkolaborasi dengan apa yang sudah saya dapat. Saya ingin terapkan kepada guru-guru tadi. Seperti itu Bu, strategi yang mau saya canangkan. Jadi strategi yang mana nanti yang akan Bapak lakukan di sekolah? Kalau strategi yang lain, saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah untuk mengadakan workshop atau webinar seperti itu Bu di sekolah, sehingga guru-guru bisa belajar memanfaatkan teknologi dan menggunakan model dan metode pembelajaran yang bervariasi. Dari awal tadi Bapak menginginkan perubahan. Nah, jadi kesimpulan apa yang Bapak dapatkan dari pertemuan kita ini? Kesimpulannya pada pertemuan kita kali ini, saya sudah mendapatkan gambaran bagaimana mewujudkan terjadinya perubahan di sekolah saya tadi. Masih menggunakan metode ceramah. Jadi saya punya strategi tadi ini saya kembangkan, yaitu mengajak guru-guru tadi berdiskusi face to face secara bergantian untuk bisa menggunakan metode model pembelajaran yang bervariasi. Seperti itu dikatakan. Pembelajaran itu sangat penting untuk anak-anak siswa-siswa di sekolah. Demikianlah Pak, kita akhiri pertemuan kita pada saat ini. Apabila nanti Bapak ada menginginkan juga untuk cerita atau menyampaikan unek-unek, boleh menghubungi saya lagi ya Pak ya. Terima kasih banyak ya Bu atas waktunya. Kalau ada yang saya Oke Pak, terima kasih Bu. selamat siang Pak Jun. Siang Bu Marisi. Apa kabar Pak? Selamat siang Bu dan salam sejahtera untuk kita. Selamat siang dan salam sejahtera juga Pak ya. Tadi saya telah mengamati proses coaching yang Ibu lakukan sudah sangat baik. Namun saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi atau pasca coaching yang Ibu laksanakan. Pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan saat coaching terkait dengan indikator pencapaian yang sesuai dengan apa yang Ibu inginkan? Di sini aku akan menjawab sesuai dengan alur cerita Pak, yaitu menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi reaksi aksi dan tanggung jawab dari coachnya Pak ya.
kemudian menentukan permasalahan dan solusi dari penyelesaian permasalahan tersebut. Pas ya, sesuai dengan yang saya amati tadi Bu. Jadi sudah saya amati bahwa proses coaching atau observasi yang Ibu lakukan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur kita. Untuk ini Bu, ada pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan lagi kepada Ibu. Kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan setelah coaching ini dilaksanakan? Aku akan mengembangkan dengan memahami lagi kompetensi yang disesuaikan dengan alur kita tadi, yang mana mengidentifikasi memahami lagi dari kompetensi yang disesuaikan dengan alur kita tadi, yaitu memahami, menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab dari coach itu, Pak. Ibu, terima kasih Bu atas jawaban yang dilakukan dan hasil pengamatan kita pasca observasi. Saya akhiri Bu, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita. Oke, selamat siang Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang Bu dan salam sejahtera. Halo, selamat siang Pak Dul, apa kabar? Selamat siang Bu. Siapa? Alhamdulillah saya sehat Bu. Pak, kita di sini akan melakukan dari praobservasi ya Pak ya. Nah, sebelum kita melakukan coaching, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan sama Bapak. Nah, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini ya Pak ya. Nah, pada hari ini saya akan mengamati coach dan coaching ya, apakah sudah sesuai alur kita atau belum. Kemudian Bapak memberikan pertanyaan berbobot pada coach nanti, dan juga bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachnya Pak ya. Nah, dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Nah, pertanyaan yang akan saya tanyakan sama Bapak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching tadi ini? Pada kegiatan coaching kali ini saya akan mengembangkan kompetensi passion, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian Pak, pertanyaan kedua saya, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak observasi? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu yaitu adalah mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, ada satu lagi Pak, pertanyaan saya yang ketiga Pak ya, indikator ketercapan yang mana yang Bapak nilai dan Bapak kembangkan pada proses coaching nanti? Baiklah, indikator yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini yaitu saya ingin coach saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang ada di sekolahnya. Kemudian coach saya ini mengetahui langkah-langkah dalam penyelesaian masalah. Pak, dari ketiga pertanyaannya tadi kayaknya sudah bisa langsung dilakukan dengan prosesnya coachingnya Pak ya. Nah, demikian dulu ya Pak pra-observasi kita kali ini. Silakan Bapak nanti melakukan coachingnya. Selamat siang buat kita Pak. Halo, selamat siang Pak Jun, apa kabar? Selamat siang Bu. Siapa? Alhamdulillah saya sehat Bu. Pak. Assalamualaikum Pak Nurman. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat Pak. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Ya, sama-sama Pak. Dengar-dengar Bapak ada yang ingin mau disampaikan terkait permasalahan yang ada di sekolah Bapak. Mengingat waktu kita hanya sekitar 15 menit,
sampai 20 menit. Saya langsung saja ya Pak ke pertanyaan yang pertama. Kira-kira apa nih yang permasalahan yang mau Bapak ungkapkan pada hari ini? Adapun permasalahannya Pak ya, di sekolah saya tingkat pembelajaran anak-anak cukup dikatakan di tahap yang rendah Pak, dikarenakan hampir sebagian besar guru itu sudah usia lanjut, jadi mereka masih menggunakan metode konvensional sehingga minat dan kreativitas anak sangat kurang. Kira-kira dari percakapan kita pada hari ini, apa sih yang Bapak inginkan, yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya inginkan, meskipun usia itu guru tua, namun hendaknya lah guru itu dapat lebih kreatif dan mengikuti perkembangan zaman, sehingga pembelajaran yang bermakna dan berpihak pada murid dapat terwujud. Seperti itu. Kira-kira perubahan apa yang Bapak dapatkan, yang Bapak ingin harapkan dari sekolah? Ya, saya ingin yang perubahan yang ingin saya dapatkan yaitu dalam penyampaian materi guru lebih kreatif sehingga murid juga kreatif dan bahagia dalam mereka belajar. Iya Pak ya. Jadi seperti perubahan yang ingin Bapak harapkan seperti itu tadi ya Pak ya. Jadi di sekarang ini kalau kita ibaratkan level ya Pak, dari level 1 sampai 10, di sekolah Bapak itu di level berapa? Ya, kalau melihat kondisi dengan implementasikan pada level, saya masih menilai sekolah saya pada level 5 Pak. Yang Bapak inginkan di level berapa? Naiklah Pak kepada level 7, karena 7 saya rasa program pembelajaran sudah sesuai daripada KKM. Kemudian mengingat kompetensi guru yang sudah berumur, level 7 sudah merupakan capaian yang tinggi. Seperti itu. Jadi usaha apalah yang bisa Bapak lakukan untuk bisa mencapai level 7 itu? Ya, pertama-tama Pak, saya ingin pendekatan kepada guru, ya, face to face, bicara dari hati ke hati. Sebenarnya apa sih permasalahan mereka sehingga mereka seolah-olah tidak ingin berkembang. Saya ingin membuat daftar lah, menginventarisasi daripada keluhan dan permasalahan yang mereka alami. Kira-kira selain strategi tadi, ada nggak strategi lain yang Bapak terapkan untuk bisa melakukan perubahan? Saya ingin juga membuat suatu perubahan seperti belajar berbagi praktik baik. Yang saya inginkan nanti saya berbicara dengan kepala sekolah untuk menentukan program tersebut bisa setidaknya 1 atau 2 kali seminggu dilakukan praktik baik dan dengan di situ menerapkannya dengan menggunakan teknologi seperti bagaimana penggunaan aplikasi, mengoperasionalkan komputer ataupun laptop, sehingga mereka tergugah hatinya untuk melek terhadap teknologi. Kira-kira kapan ini yang Bapak lakukan? Pak, pembelajaran itu sangat penting dalam waktu dekat ini. Pembelajaran di tahun ajaran baru ini sudah akan dimulai, dan ini nanti di langkah awalnya saya akan memberikan masukan kepada kepala sekolah, dimana kan kita sebagai guru punya keinginan, namun penentu daripada kebijakan adalah ada di tangan kepala sekolah. Oke Pak, ini yang paling terakhir ya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang sudah Bapak dapatkan gambarannya untuk ke depan itu bagaimana? Saya dapat gambarkan untuk setelah ini kesimpulan bahwa dengan kita berbagi permasalahan, kita akan mendapatkan solusi dan memberikan semangat kepada saya Pak. Dan saya akan memberanikan diri untuk atas nama perubahan pendidikan untuk bisa mengimplementasikan rencana saya
pada sekolah saya dalam waktu dekat ini. Oke, terima kasih Pak Firman. Dengan demikian mulailah kegiatan kita pada hari ini. Apabila Bapak ada buat-buat lain atau ide lain, Bapak bisa sharing-sharing dengan saya. Terima kasih atas waktunya. Nanti apabila ada buat saya akan Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Nurman. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat Pak. Selamat siang Pak Jun, bagaimana kabarnya? Siap. Kabar saya baik. Setelah saya amati tadi, kita akan melakukan pasca observasi ya. Di sini setelah melakukan coach tadi sama coach tadi, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan sama Bapak berdasarkan pasca observasi. Yang pertama, apakah Bapak sudah lakukan saat coach itu terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Bu, pada saat observasi tadi saya sudah melakukan proses coaching, yaitu indikator tercapaiannya sesuai dengan alur kita, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Bagus tadi Pak, saya perhatikan memang pengamatan saya coach punya Bapak. Nah kemudian Pak, pertanyaan saya, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan nantinya? Untuk selanjutnya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin mengembangkan lagi alur kita ini, sehingga saya akan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga coach nanti akan bisa membuat solusi, mengatasi solusi permasalahan yang dia hadapi seperti itu. Apa ya Pak ya, menyelesaikan permasalahan ya Pak ya. Oke, bagus Pak. Demikianlah Pak pasca observasi kita pada siang hari ini.